Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah engkau, yakni salat Idul Adha, wanhar, dan menyembelihlah, yakni menyembelih korban. Rasulullah SAW bersabda, "Ma'amil ibnu Adam yawman nahri min amalin ahabba ilallah min iraqatid dam." Tidak ada amalan yang dilakukan oleh Ibnu Adam di hari Lebaran dari satu amal yang lebih dicintai daripada mengalirkan darah, artinya menyembelih hewan korban. Para pemirsa, dari ayat di atas, ya, yang itu ayat perintah wanhar dan berkorbanlah. Di sini ulama 4 mazhab berbeda pendapat. Apakah korban itu hukumnya wajib? Apa sunnah? Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, itu amar itu menunjukkan wujub, menunjukkan wajib. Sementara dalam pandangan mazhab kita, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal itu mengatakan sunnah, dan sunnahnya sunnah muakkadah, karena memang khilafnya kuat dalam masalah ini. Nah, untuk mazhab kita yang mengatakan sunnah, itu ditunjukkan kepada orang yang mampu di hari Lebaran dan 3 ayam mutasyrik. Siapa yang mereka yang tidak mampu? Yaitu orang-orang yang punya stok cukup untuk kebutuhan nafkah dalam 4 hari itu. Itu 1 hari Lebaran dan 3 ayam mutasyrik. Kalau ada mal lebih daripada kebutuhan pokok dan itu bisa untuk beli korban, maka hukumnya sunnah bagi yang mengatakan sunnah, dan wajib bagi pendapat yang mengatakan wajib. Dan kalau ditinggalkan bagi yang mengatakan sunnah, itu hukumnya makruh karena alasan khilafnya kuat dalam masalah ini. Nah, terus ketika ahlul bait itu, satu rumah itu jumlahnya banyak, maka sunnah itu namanya sunnah kifayah. Artinya kesunahan itu ditunjukkan kepada semua, tetapi jika ada satu dari mereka melakukan sunnah ini, maka gugurlah tuntutan sunnah daripada yang lainnya. Tuntutan yang itu gugur, bukan pahalanya, ya. Jadi yang dapat pahala hanya yang berkorban. Yang ini yang gugur ini adalah tuntutan sunnahnya. Nah, kalau umpamanya ahlul bait itu penghuninya cuma 1, berarti sunnah ain. Ya, ini analogikannya seperti sholat jenazah yang itu fardu kifayah, ya. Kalau ini sunnah, kalau sono hukumnya fardu kifayah. Tuntutan itu ditunjukkan kepada semua mukallaf dari kalangan laki-laki, tapi dikala itu satu dari mereka itu melakukan kewajiban fardu kifayah, maka gugurlah daripada mukallaf-mukallaf yang lain. Nah, dan hal ini disampaikan, ya, hukum sunnah kifayah dan sunnah ain itu tersurat atau disebutkan dalam kitab Tuhfah Shahifah 345 jilid 9, ada juga di Fikih Islami Shahifah 615 jilid 3, juga ada juga di Hasyatul Jamal, ya, halaman 24 jilid 8. Nah, saya akan mengutip redaksi yang ada di kitab Tuhfah, ya. Wa yuafiquhu ma marra an ahlil baiti in ta'addadu kanat sunnata kifayah wa illa fa sunnata ain wa mana qaniha sunnata kifayatin ma qaniha tusannu kullin minhum sukutu talabi fil ghair la husul thawab. Jadi
maknanya bahwa ahlul bait ya, apabila itu banyak, maka hukumnya korban itu adalah sunnah kifayah. Kalau enggak ta'addadu, ya berarti hukumnya itu sunnah ain. Dan makna itu sunnah kifayah, padahal itu disunahkan kepada semuanya, kepada mereka semuanya, itu apa? Sukutut talab, gugurnya tuntutan sunnah. Ya, dengan yang lain melakukan itu. Bukan dapat pahala bagi yang tidak melakukannya. Itu ya. Jadi jelas mazhab kita itu mentafsir seperti itu hukumnya berkorban. Jadi sunnahnya muakkadah, nanti ahlul bait kalau banyak itu nanti sunnah kifayah, kalau itu tidak berarti sunnah ain. Nah, terus untuk untuk hewan korban maksudnya. Nah, kalau kambing untuk 1 orang. Untuk sapi dan unta itu untuk 7 orang. Baik 7 orang itu nanti sama-sama semuanya untuk nyata berkorban, atau sebagian dari mereka itu untuk akikoh, atau hanya untuk ngambil dagingnya doang, bukan untuk ibadah korban. Jadi boleh. Jadi 7 orang itu boleh niatnya sama, boleh juga beda-beda. Itu sah itu ya. Nah, tentu harus ditentukan namanya. Harus ditentukan namanya. Begitu pula dengan 1 kambing. Untuk siapa ini? Ditentukan. Itu pandangan mazhab kita. Ya. Referensi itu banyak ya di kitab-kitab fikih ya. Cuma kitab ini yang bisa Al-Fakir hadirkan, dan saya kira cukup untuk penguat ya, bahwa itu apa yang saya sampaikan ada dasarnya. Dan redaksi fikih mazhab Syafi'i itu beda-beda tipis redaksinya. Nah, saya akan bacakan redaksi yang ada di kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu ya. Di sini disampaikan bahwa Rasulullah SAW ya, dengan para sahabatnya dalam ibadah haji, ini ada di Sahih Muslim ya. Kharajna ma'a Rasulillah SAW muhillina bil hajj. Fa'amarana Rasulullah SAW an nastarika fil ibil wal baqari kullu sabatin minna fi badanah. Kami keluar bersama Rasulullah SAW ihram dengan haji, lalu Rasulullah SAW menyuruh kami untuk sama-sama menyembelih unta dan sapi. Setiap 7 orang dari kami itu 1 unta. Nah, tentu mana yang tersirat apa? Ya, nama sahabat itu ditentukan siapa yang bersekutu atau bareng-bareng menyembelih hewan ini. Di hadis yang lain disampaikan pula, ini dari hadis Jabir, naharna ma'a Rasulillah SAW bil Hudaybiyah. Al-badanatu an sabatin, wal baqaratu an sabatin. Kami menyembelih bersama dengan Rasulullah SAW di Hudaybiyah. 1 unta atas nama 7 orang. 1 ekor sapi atas nama 7 orang. Itu pun sama ya. Yang tersirat tentu ditentukan nama-nama sahabat. Nah, berarti dalam pandangan mazhab kita Imam Syafi'i itu tidak bisa 1 kambing untuk rame-rame 1 keluarga. Ya. 1 sapi rame-rame 1 keluarga. Ya. Tuh. Nah, berarti apa? Berarti tradisi yang ada di Indonesia yang sudah berlaku ya sudah mungkin ratusan tahun ya dari dulu, itu sudah benar. Makanya tidak betul kalau dikata tradisi Islam ini keliru, hanya ikut-ikutan ya. Nah, jadi tidak tahu persis landasan dan dasarnya. Justru malah sebaliknya, tradisi yang sudah berjalan sekian lama sudah sesuai. Walaupun tidak dipungkiri bahwa ada celah-celah yang perlu ditutupi, ada kekeliruan yang perlu dibenahi, itu tidak bisa diingkari. Nah, oleh karena itu ya, lewat kesempatan ini Al-Fakir pengen ya membantah dan meluruskan apa yang disampaikan oleh Syekh Ali Jabir rahimahullah taala, mudah-mudahan beliau damai di sisinya ya, yang beliau pernah menyampaikan ya, dan sekarang pun masih beredar videonya, bahwa tidak benar 1 kambing
ditentukan untuk nama istri, 1 kambing besok untuk nama suami, 7 sapi ditentukan namanya untuk 7 orang, 1 kambing boleh untuk semua, kata beliau. 1 sapi boleh untuk banyak orang, 1 keluarga. Itu bukan madhab Imam Asy-Syafi'i. Madhab yang lain boleh. Itu madhabnya Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal. Ya, itu saya luruskan itu ya, bukan madhab Imam Asy-Syafi'i. Ya tentu fatwa yang suci apa? Fatwa dikondisikan dengan ini orang yang yang dikasih tahu, dengan orang yang mengaji. Ya, jangan sampai menyampaikan madhab Maliki yang diceramai adalah madhab Imam Asy-Syafi'i. Itu tidak muqtadul hal, tidak sesuai. Nah, para pemirsa rahimakumullah, dan juga disinggung di sana ya dalam penyampaian beliau itu bahwa katanya korban itu jangan disamakan dengan akekah, dengan zakat fitrah. Betul, ada betulnya, tetapi untuk korban dan akekah itu ada banyak kesamaannya, sedikit perbedaannya ya. Nah, ada perbedaannya sedikit, nggak banyak. Nah, terus beliau menyampaikan apa? Katanya kalau orang akekah ya, andaikan punya anak kembar laki dan perempuan ya, tuntutan sunnah kan itu laki-laki 2, perempuan 1, berarti 3 kan. Nah, kata beliau katanya cukup 1 kambing. Nah, itu pemahaman yang tidak sesuai dengan madhab Imam Asy-Syafi'i. Madhab kita ya harusnya 3 memang. Nah, nanti ya untuk yang laki-laki sunnahnya 2. Ada pendapat ya boleh diamalkan itu boleh 1. Dan kalau bisa itu 3 kambing itu disembelih di 1 waktu. Ya, biar nanti bisa untuk menjangkau banyak orang gitu, dapat kebagian itu daging akekah itu. Kalau nggak bisa boleh dicicil. Boleh dicicil. Nah, adapun dasar-dasar yang disampaikan beliau, kenapa 1 ekor kambing bisa untuk semua, 1 sapi bisa untuk semua gitu, nggak usah ditentukan. Ini beliau mengutip hadis ya, di mana Rasulullah SAW pernah berkorban dengan 2 ekor kambing. Nah, 1 kambing itu diatasnamakan beliau dan umatnya. 1 lagi, 1 kambing atas nama beliau ya, dan untuk keluarga beliau. Nah, ini hadisnya saya dapatkan ya di kitab Bujarami al-Khatib. Ya, tentu banyak dikutip di kitab fikih-fikih yang lain, juga di kitab hadis. Yang lafadznya ini. Jadi setelah Nabi menyembelih ya, setelah Nabi mengatakan Bismillahirrahmanirrahim akbar, beliau bersabda Allahumma hadza anni wa aman lam yudahi min ummati. Ya Allah, ini atas namaku dan orang yang belum berkorban dari umatku. Nah, lalu Nabi menyembelih kambing yang 1 lagi dan beliau bersabda hadza an Muhammadin wa ali Muhammadin. Ya Allah, ini atas nama Muhammad dan keluarganya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis ini para pemirsa ya ditafsiri oleh ulama kita ini untuk isyraq fil thawab, menyertakan dalam pahala. Bukan berarti nanti umatnya itu tidak dituntut untuk mengamalkan sunnah. Tetap sunnah wanhar, perintah sunnah ini masih berlaku untuk semuanya bagi yang mampu. Jadi tidak tepat ya. Jadi tidak tepat berhujah dengan hadis ini bahwa 1 kambing bisa untuk semuanya. Ini mahnya isyraq fil thawab. Kita umpamanya berkorban nih 1 kambing atas nama kita 1, tapi boleh nanti kita membawa yang lain untuk dapat pahalanya. Itu boleh ya. Itu. Nah, terus juga hujahnya beliau juga itu dengan korban kambing atas penebusan Nabi Ismail alaihissalam. Fafadainahu bidzabhin azim. Dan kami tebusi Ismail anak Ibrahim alaihissalam dengan sembelihan yang besar. Kan itu kan 1 kambing dari surga yang dibawa.
Seharusnya kalau satu kambing satu orang, kan di situ kan ada beliau Nabi Ismail, ada Nabi Ibrahim alaihissalam, ada Siti Hajar, Siti Sarah, Nabi Ishak ya. Berarti kan 5, harusnya 5 kalau memang satu kambing untuk satu orang. Ini tentu argumentasi yang tidak sesuai dengan penafsiran dalam madzhab Imam Syafi'i. Gimana kita membantahkannya bahwa ayat itu berkisah tentang penebusan Nabi Ismail. Ketika Nabi Ibrahim diuji, ya, diperintah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail, anak yang terkasih dan tercinta, dan itu hanya sebuah ujian yang sesungguhnya. Ketika memang kuat ya, beliau dengan ujian itu menggantikan dengan kambing. Lalu korban ini diteruskan dan disyariati, diamini dalam ajaran Rasulullah SAW sebagai ibadah yang sunnah menurut madhab yang mengatakan sunnah. Jadi tidak tepat dengan ayat ini lalu jadi dalil satu kambing bisa untuk banyak orang. Sebab ini ayat ini berkisah tentang penebusan Nabi Ismail, itu digantikan korbannya dengan satu ekor kambing dari surga. Nah, para pemirsa rahimakumullah ta'ala. Nah, terus ada masalah di tengah masyarakat. Ya. Bagaimana kalau korban atas nama mayit? Boleh apa enggak? Ya, pendapat yang kuat ya, pendapat yang kuat tidak boleh berkorban atas nama mayit kecuali mayit itu berwasiat. Ya. Ya, ini ada di kitab Tufah ya. Halaman 368. Masih jilid 9 ya. 368. Ada juga di Al-Bayan ya. Dan saya sampaikan sekali lagi, banyak ini kalau pengen merujuk tentang masalah ini, bahwa menyembelih atas nama mayit, pendapat yang kuat itu tidak boleh. Nah, di sini disampaikan wala tajuzu wala taqa'u udhiyatan an mayyitin illam yusi biha. Tidak boleh dan tidak jatuh sebagai hewan korban atas nama mayit kecuali mayit itu berwasiat. Ya. Kalau nggak berwasiat nggak jadi. Nah, itu ya. Nah, bagaimana kalau mengamalkan gitu? Dan ini banyak terjadi di mana-mana ya. Kalau lebaran haji mesti atas nama orang tuanya, atas nama istrinya yang telah tiada atau suaminya yang telah tiada. Ya boleh diamalkan ya. Tetapi ini pendapat lemah. Ya, pendapat yang lemah. Nah, dan itu hadisnya dari Sayyidina Ali karma wajah ya. Tetapi kenapa tidak dibuat hujah? Karena ada salah satu rawi yang itu yang bermasalah sehingga hadis ini dikatakan dhaif, lemah. Nah, terus dalam korban juga ada masalah bagaimana hukum menyembelih menjual maksudnya, menjual kulit sebagai upah. Tentu nggak boleh. Anggota apapun ya, anggota manapun daripada hewan korban dijual itu nggak boleh sebagai upah. Nah, nanti ya nggak sah penjualannya, tentu nggak sah, ya, nggak jadi. Nah, termasuk juga yang perlu diwaspadai para pemirsa ketika panitia itu punya dikasih jatah lebih sebagai upah, itu pun sama. Dijual itu tidak harus nanti bertukar rupiah. Yang dikatakan nggak boleh, termasuk juga itu hewan korban di atas namakan upah. Itu nggak boleh. Sebagaimana panitia yang itu tentu capek ya, ngurus dari pagi sampai siang, ya tentu nanti seharusnya ada uang khusus untuk upah keringat mereka. Kalaupun dikasih dari daging korban, tetapi jangan sampai di atas namakan upah mereka itu. Ya. Nah, ada pun redaksinya saya kira banyak juga ya dikutip dalam kitab fikih ya. Itu. Nah, terus masalah ini juga yang perlu diwaspadai ya, yang perlu diingat ya. Ketika orang ngambil jatuh korban tanpa
restu dari panitia. Nah itu nggak boleh, hukumnya haram tentunya. Ya kalau disampaikan dengan jelas tentu ini masuk dalam hukum haram ya. Hukum haram, sebab itu namanya apa? Kalau ngambil tanpa permisi. Nah, tentu juga pada itu juga harus bijak, harus apa namanya tegas gitu. Nanti berapa jatuh untuk masyarakat umum, berapa untuk panitia ya. Jangan sampai orang-orang terdekat ngambil semamaunya. Kadang pula warga yang itu mewakafkan masjid juga ngambil dengan ukuran yang tidak sama dengan yang lain. Itu pun tradisi yang perlu dibenahi ya. Nah itu saja ya. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Yang intinya Pak, ini tradisi di kita yang sudah berjalan cukup lama itu sudah sesuai dengan madhab Imam Asy-Syafi'i ya. Tidak ada pun di sana sini ada yang celah, ada kekurangan, itu tentu perlu dibenahi ya. Tapi bukan berarti itu semuanya dianggap tidak sesuai dengan ajaran atau yang disampaikan ulama-ulama fikih dalam madhab Imam Syafi'i. Itu saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.